Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan materi pertemuan kali ini yaitu membahas tentang materi isim kana. Isim kana. Namun sebelum dimulai materi ini, jangan lupa klik subscribe. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi tentang isim kana yang akan saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama dari segi qawaid wa tarkibnya. Nah, bahwa isim kana itu ya, atau kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, meropakkan isim ya, wa tansibul khobar dan menasabkan khobar. Itu isim kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi merupakan isim dan menasabkan khobar. Nah, isim kana ini termasuk salah satu marfu'atul asma atau isim-isim yang diropakkan. Nah, di mana bahwa dalam bahasa Arab itu ada i'rob ya. I'rob itu ada rofa, nasab, khofad, jazm. Nah, sedangkan salah satu ciri rofa itu bisa dengan domah, itu kan. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merupakan isim dan menasabkan khobar. Al-faslu nadifun. Kelas itu bersih. Al-faslu nadifun. Al-faslu kedudukan sebagai mubtada ya. Di mana mubtada itu termasuk marfu'atul asma ya. Fa'il, naibul fa'il, isim mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, dan tawabi. Yaitu marfu'atul asma. Jadi al-faslu mubtada. Nah, ini diropakkan ya. Ciri ropanya dengan dhamma al-faslu. Nadifun khobar ya. Khobar mubtada ini juga sama ya, ropa ya. Nah, ini tanwin dhamma ya, tanwin dhamma. Al-faslu nadifun, al-faslu mubtada, nadifun khobar mubtada. Nah, ini ropa ya. Al-faslu nadifun. Ini ciri ropanya dengan dhamma. Kemudian kita masukkan kana. Kanal faslu nadifan. Kanal faslu nadifan. Al-faslu itu disebut isim kana. Nah, tadi disebut mubtada ya. Tadi itu mubtada, nah sekarang disebut isim kana. Isim kana itu tarfa'ul isma, ropa ya. Nah, yang berubah di sini nadifan khobar ya. Wa tansibul khobar nadifan. Jadi nasab ya. Ciri nasabnya dengan tanwin fathah. Nah, tansibul khobar merupakan menasabkan khobarnya. Nah, ini khobarnya ya, nadifan. Asalnya al-faslu nadifun ditambah kana, jadi kanal faslu nadifan. Al-faslu isim kana, nadifan khobar kana. Nah, sama mubtada khobar jadi isim kana, khobar kana. Kanal faslu nadifan. Nah, khobarnya yang berubah ini ya. Nah, di mana khobar itu kan termasuk marfu'atul asma. Nah, kalau khobar kana itu jadi tansibul khobar, dinasabkan khobar. Contoh lain. Mustafa tilmidun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah.
Mustafa seorang siswa di Madrasah Sanawiyah, ya di MTS. Nah, Mustafa itu sebagai mubtada. Nah, Mustafa. Jadi ini termasuk isim mabni ya, tidak berubah. Nah, kalau al-faslu itu isimnya isim mu'rob ya, bisa berubah. Bisa al-faslu, kalau dimasukkan fi jadi fil fasli ya. Al-fasla ini mu'rob berubah. Kalau Mustafa tetap aja dibaca Mustafa. Seperti kata Musa tetap ya. Jadi ini mubtada ya. Ini mubtada ya, mubtada kedudukannya mubtada. Nah, ini rofa ya. Jadi ciri rofanya bitakdirihi lah. Karena ini isim mabni. Tilmidun. Nah, tilmidun itu khobar mubtada. Ya. Ropa ya. Nah, kemudian kita masukkan kana. Jadi, kana Mustafa tilmidan. Nah, al-Mustafa isim kana itu tarfa'ul isma ya. Ropa tilmidan khobar kan. Nasab ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian contoh yang lain, ana tilmidun fi madrasatil mutawassitatil islamiyah. Saya siswa di madrasah sanawiyah. Nah, kita masukkan kana menjadi tadi ya ana mubtada, tilmidun khobar mubtada. Masukkan kana jadi kuntu tilmidan. Kuntu tilmidan. Nah, ini maaf ya, salah tulis. Kuntu tilmidan fi madrasatil mutawassitatil islamiyah. Saya seorang siswa di madrasah sanawiyah. Nah, jadi domir mustatir ya. Anaknya hilangkan. Kuntu tilmidan fi madrasatil mutawassitatil islamiyah. Itu dari segi qa'idah tarkib. Kemudian kita lanjut dari segi waktunya ya, zaman. Kalau dari segi terjadi, maka berbicara tentang fi'il ya, fi'il di mana ada fi'il madi untuk masa lampau dan fi'il mudhari ya, halan wa istiqbalan. Fi'il mudhari untuk yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Itu fi'il mudhari. Fi'il madi untuk yang lampau, fi'il mudhari untuk masa sekarang dan yang akan datang, yang sedang terjadi dan yang akan datang, atau yang continue dilakukan. Nah, kita lihat pembahasannya. Contoh, misalkan kata zahaba Marwan ila suq fi usbu'il madhi. Nah, zahaba ini fi'il ya, fi'il madhi. Marwan sebagai fa'il. Jadi Marwan telah pergi ke pasar atau Marwan pergi ke pasar minggu lalu. Nah, untuk menunjukkan waktu bahwa ini telah terjadi, itu yang pertama bisa dilihat penggunaan fi'ilnya adalah fi'il madi, zahaba ya. Jadi Marwan pergi ke pasar ya. Kemudian fi usbu'il madi ini keterangan waktunya ya. Nah, jadi ini sudah terjadi. Nah, dilihat dari fi'ilnya, fi'il madi. Ya. Kemudian yadhabu Marwan ilal madrasah ya. Marwan pergi ke sekolah karena biasanya pergi ke sekolah itu setiap hari, maka gunakan fi'il mudhari ya. Sedang terjadi atau akan ya. Yadhabu. Nah, ini kalau kalimatnya atau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, maka bisa kita lihat dari perbedaan waktunya. Yang pertama menggunakan fi'il madhi, zahaba Marwan. Yang kedua untuk fi'il mudhari, yadhabu Marwan. Nah, hubungannya dengan isim kana apabila kalimatnya itu bukan jumlah fi'liyah ya. Nah, ini kan fi'il ya, fi'il. Ini jumlahnya jumlah ismiyah, tidak ada fi'il. Misalkan Mustafa tilmidun.
Mustafa itu seorang siswa di Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah, di Madrasah Ibtidaiyah. Mustafa seorang siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini jumlahnya jumlah ismiyah ya. Mustafa mubtada, tilmidun khobar mubtada. Nah, sekarang misalkan Mustafanya itu sudah Madrasah Sanawiyah. Nah, kita akan mengatakan bahwa Mustafa itu seorang siswa di Madrasah Ibtidaiyah, tapi itu adalah dahulu, itu kan, atau masa lampau. Nah, maka diperlukanlah apa? Fi'il gitu. Nah, gunakanlah di sini apa? Kana. Jadi, kana Mustafa tilmidan fi Madrasatil Ibtidaiyah Al-Islamiyah. Nah, kemudian contoh selanjutnya, al-hijratu, hijrah itu hadisatan, peristiwa azimatan yang agung fitarihil islami, dalam sejarah Islam. Nah, ini jumlahnya jumlah ismiyah ya. Al-hijratu hadisatun azimatun fitarihil islami. Jumlah ismiyah. Nah, kita akan mengatakan bahwa hijrah itu peristiwa yang agung dalam sejarah Islam. Nah, peristiwa yang agung itu sudah terjadi, maka gunakanlah apa? Kana. Nah, kanat ya. Al-hijratu hadisatan azimatan fi tarihil Islam. Kenapa kanat? Karena al-hijratu sebagai fa'ilnya adalah karena kan fi'il ya. Jadi al-hijratu sebagai fa'ilnya ini muannas. Kalau Mustafa ya ini kan muzakkar ya, fa'ilnya, maka fi'ilnya kana. Kalau kanat, nah itu kan perempuan ya. Kanat al-hijratu karena fa'ilnya ini al-hijratu. Jadi al-hijratu disebut isim kana. Hadisatan ya, azimatan. Nah, jadi untuk menyatakan masa lampau tapi konteks kalimatnya itu adalah jumlah ismiyah, maka menggunakan kana. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu bisa dilihat dari segi fi'il ya, gunakan fi'il madi, gunakan fi'il mudhari. Nah, kalau konteksnya itu adalah jumlah ismiyah, maka untuk menyatakan bahwa itu adalah terjadi ya atau pada waktu dulu, maka gunakan kana. Kana Mustafa tilmidan fi madrasatil ibtidaiyah al-islamiyah ya, karena Mustafa itu seorang siswa pada madrasah ibtidaiyah, tapi itu dulu, itu kan sekarang sudah madrasah sanawiyah misalkan. Jadi gunakan kana. Nah, baik, perhatikan selanjutnya. Nah, di sini ada kata al-yaum, kemudian al-an ya, kemudian fi zamanil madi. Nah, ini al-yaum itu hari sekarang ya, fi zamanil madi waktu yang lampau. Al-yaum hari ini, al-an ya. Kemudian fi zamanil madi pada zaman dahulu. Untuk hari ini, Abi Tobibun fi Mustofal Madinah. Bapak saya seorang dokter di di rumah sakit ya, kota ya, di rumah sakit kota. Nah, itu Abi Tobibun ya fi Mustofal Madinah. Nah, berarti saat ini bahwa bapak saya itu seorang dokter ya di situ. Kemudian kita lihat di zamanil madi. Nah, itu terjadinya itu pada waktu dulu ya, telah lampau. Gunakan kana. Kana abi tobiban di Mustofal Madinah. Yang asalnya abi tobibun, masukkan kana jadi kana abi tobiban. Tarafa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, bahwa bapak saya seorang dokter di rumah sakit kota itu di zamanil madi pada waktu dulu. Ana jalisun amamal fasli ya, saya duduk di depan kelas. Yaitu sekarang atau al-yaum. Nah, bagaimana kalau saya duduk di depan kelas itu pada zamanil madi, waktu yang telah lampau? Gunakan kuntu jalisan amamal fasli.
Kemudian selanjutnya at-talamidu dahibuna ilal madrasah bisayyarah. Para siswa pergi ke sekolah dengan mobil. Nah, kalau para siswa telah pergi, ya, ini kan kalimatnya mubtada khobar ya. Gunakan apa? Kana talamid dahibina. Nah, ini nasab ya. Dahibina ilal madrasah bisayyarah dengan mobil. Jadi, karena itu salah satu fungsinya untuk menyatakan masa lampau ya. Karena untuk menyatakan bisa manil mahdi dengan pola kalimat mubtada khobar. Kalau pola kalimat fi'il fa'il, maka cukup dengan fi'ilnya. Gunakan fi'il mahdi dan gunakan fi'il mudhari. Al-yaum gunakan fi'il mudhari. Ya, kalau fi zamanil madi untuk jumlah fi'liyah ya gunakan fi'il madi. Nah, untuk mubtada khobar ya, mana di situ tidak ada fi'il, nah, maka untuk menyatakan masa lampaunya itu gunakan kana. Nah, ini cermati ya bahwa kana itu kana, kanu ya. Untuk dua orang ya. Kana, kanu. Ya, kanat, kanata, kunna, kuntum ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya lebih semangat lagi membuat video atau konten-konten pembelajaran. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.